Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Sebelumnya aku mau menginformasikan terlebih dahulu. Untuk video trip Medan aku pending dulu sekitar 1 minggu atau lebih. Video kali ini merupakan kelanjutan dari perjalananku naik kereta ekonomi kerakyatan dari Jogja ke Jakarta. Nah, pulangnya dari Jakarta aku naik kereta api tambahan kelas panoramik yang saat itu menggunakan panoramik terbaru generasi 3. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini pagi hari jam 6 pagi, saya berada di depan stasiun Gambir. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api tambahan Jogja Gambir. Jadi pada masa libur Lebaran 2026, rute Jakarta-Jogja ini banyak kereta api tambahannya teman-teman. Kereta api Gambir Jogja itu ada beberapa rangkaian, lalu ada kereta tambahan Pasar Senen Jogja, tambahan Pasar Senen Lempuyangan, dan kereta api tambahan Jakarta ke Solo juga banyak. Nah, salah satu kereta tambahan Jakarta Jogja yang paling menarik adalah kereta api tambahan Gambir Jogja yang akan aku naiki. Membawa 4 kereta wisata sekaligus dalam satu rangkaian. 2 imperial, 2 panoramik, dan 6 eksekutif. Dan dalam perjalanan kali ini, aku bakal naik di kelas panoramiknya. Penasaran gimana perjalanannya? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang aku berada di depan stasiun Gambir di Hall Selatan. Jam 6.16. Untuk keberangkatan kereta api tambahan yang aku naiki akan berangkat jam 7.10. Jadi masih ada waktu kurang lebih 55 menit. Dan di sini kita lihat yang ada di jalur 4 ada sebuah kereta api yang membawa panoramik. Tapi ini panoramiknya cuma satu teman-teman. Sepertinya ini adalah kereta api Parayangan atau enggak Papandayan. Pokoknya arah Bandung. Soalnya kereta api tambahan yang aku naiki membawa 2 imperial dan 2 panoramik. Membawa banyak kereta wisata. Dan kayaknya masih belum masuk stasiun Gambir sih. Wah, pengumumannya nih guys. Persiapan masuk rangkaiannya. Langsung aja kita boarding yuk. Menggunakan face recognition biar lebih cepat. Oke. Oh ini cuy, aku ke peron sebelah dulu ya untuk hunting. Ternyata rangkaiannya masuk dari arah Depo Cipinang. Seperti ini. Panjang banget cuy kereta wisatanya cuy. Gokil. Ini adalah kereta imperial. Membawa 2 kereta imperial dan 2 panoramik di sana. Kereta api tambahan Gambir Jogja ini masuk dari arah Cipinang, yang artinya sebentar lagi bakal langsir putar loko teman-teman. Pantas saja datang di stasiun Gambir ini 50 menit sebelum keberangkatan. Dan ini jalur 4 ada kereta api Argo Semeru berangkat tujuan Surabaya Gubeng. Dan ini, wih, panoramik yang akan aku naiki menggunakan panoramik generasi 3 terbaru cuy. Dua-duanya ini panoramik 1, panoramik 2 pakai generasi ketiga terbaru modifikasi dari Balai Asa Surabaya Gubeng pada akhir 2025. Jadi untuk susunan rangkaian kereta api tambahan Gambir Jogja ini membawa 2 panoramik posisi paling depan. Panoramik merupakan kereta yang memiliki jendela yang lebar dan memiliki sunroof untuk menikmati pemandangan. Nah, nanti aku bakal naik di panoramik 2 ini, teman-teman. Lalu belakangnya ada kereta kelas imperial. Kereta imperial ini memiliki konfigurasi kursi 1-2. Nah, sebelumnya kereta imperial ini sempat dipakai kereta api Java Priority dari Gambir ke Jogja. Namun pada libur Lebaran 2026 kali ini Java Priority nggak jalan. Sehingga imperial sekarang ditempelkan ke rangkaian kereta api tambahan Gambir Jogja. Bawa 2 cuy, imperial cuy. Kereta imperial ini tergolong kereta wisata yang jarang digunakan. Karena yang sering digunakan itu prioritinya. Lalu di belakang imperial ada kelas eksekutif. Membawa 6 eksekutif. Eksekutif mild steel campuran kaca lebar dan kaca pesawat. Kalau aku lihat ini deponya Depo Purwokerto cuy. Wah, cadangannya Wijaya Kusuma ini.
jalur 4 masuk kereta api Manahan dari Solo Balapan ke Gambir. Manahan sama-sama membawa kereta kelas panoramik, teman-teman. Gokil juga nih, kereta api dari Daup 6 ke arah Jakarta. Oke, sekarang aku berpindah ke peron jalur 3 stasiun Gambir. Nah, sebenarnya untuk penumpang kereta wisata seperti kereta wisata panoramik, imperial, dan lain sebagainya, itu kita bisa menunggu di ruang tunggu luxury lounge. Tapi berhubung rangkaian yang akan aku naiki sudah datang, jadi kita langsung aja ya, langsung naik ke dalam rangkaian. Selain itu, karena perjalanan ini diambil saat bulan puasa, jadi kayaknya agak percuma ya ke luxury lounge. Soalnya aku nggak bisa ngambil jajanan-jajanan di sana. Nah, ini dia imperialnya. Aku naik di panoramik. Jalur 1 ada Papandayan yang sama-sama bawa panoramik, cuy. Gokil, panoramik. Panoramik 2 tadi. Mana barang bawaannya? Ya. Boleh saya ditaruh sini aja di bagasi ya? Ya, Aldian. Oke, baik. Silakan kursi ada di tengah. Wow, mantap cuy, 4D. Ada di tengah dan tidak di depan. Oke, itu Papandayan jalur 1 berangkat. Papandayan bawa panoramik yang generasi pertama, cuy. Oke, ini dia Papandayan diberangkatkan dari stasiun Gambir dengan kelas eksekutif dan panoramik. Panoramiknya ini generasi pertama yang dimodifikasi di Balai Yasa Surabaya Gubeng pada tahun 2023. Nah, jadi untuk kereta panoramik ini terdapat 3 generasi, yaitu generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Untuk panoramik generasi pertama terdapat 2 unit yang dimodifikasi tahun 2022. Lalu untuk panoramik generasi kedua terdapat 4 unit yang dimodifikasi pada tahun 2023. Dan yang paling baru, panoramik generasi 3, terdapat 5 unit yang dimodifikasi pada tahun 2025. Nah, saat ini kereta panoramik disebar kebanyakan sih untuk dinasan kereta api yang dari atau ke arah Bandung, seperti Parayangan, Papandayan, Pangandaran, Argo Wilis, dan Turangga. Dan pada high season seperti Lebaran 2026 kali ini, kereta panoramik, khususnya yang generasi ketiga, ini digunakan sebagai kereta api tambahan. Di belakangku adalah kereta api tambahan Gambir Jogja. Dan panoramik generasi ketiga lainnya itu dipakai kereta api Manahan, cuy. Di jalur 4 itu adalah Manahan, Solo, Gambir. Pakai panoramik generasi 3 juga. Wow. Wih, jalur 1. KRL Inka melintas langsung. KRL baru nih, buatan Inka 2025. Transit ke-6 guys. Iya, enggak sih. Transit ke-3. Jadi untuk rangkaian KRL Inka, ini ada yang buatan Inka Madiun, ada yang buatan Inka Banyuwangi. Kalau yang transit ke-3 ini buatan Inka Madiun, teman-teman. Kalau yang Inka Banyuwangi mulai transit ke-4 kalau tidak salah, sampai seterusnya. Nah, ini dia lokomotif dinas kereta api tambahan Gambir Jogja kali ini adalah CC06 1375 tipe induk Cipinang, merupakan CC06 batch pertama tahun 2013, nomor urut 75. Nah, karena rangkaian kereta api tambahan Gambir Jogja ini tergolong panjang, total membawa 12 kereta, jadi untuk lokomotif dinasnya ini memakai lokomotif CC06. Kalau ditarik CC Dono 1, Dono 3, ataupun Dono 4 itu beresiko tidak kuat ya. Sehingga ini dipilihkan lokomotif CC 206. Oke, lanjut kita masuk dan review interiornya. Aku naik di panoramik 2. Nah, di sebelah sini ada toilet, teman-teman. Seperti ini toiletnya, menggunakan pintu geser dan pintu kayu, cuy. Kalau dilihat dindingnya ini keren banget, kelihatan mewah. Dan di sini menggunakan WC duduk, ada urinoir untuk tempat buang air kecil, ada sabun, tisu, wastafel berfungsi dengan baik, ada pengering tangan berfungsi, ada sabun dan cermin, mantep banget.
Toiletnya toilet otomatis cuy, pakai tombol untuk nyemprot-nyemprotnya. Gokil, mewah banget. Wah, desa ya wi. Toiletnya pun luas dan wangi karena ada pengharum ruangan di sini. Gokil, mantep banget. Lanjut setelah toilet, di sini dinding-dindingnya pun bagus teman-teman, dengan motif marmer dan motif batu-batu. Pintunya menggunakan pintu otomatis. Ini nggak perlu dipencet teman-teman, pakai sensor, nanti otomatis terbuka sendiri. Lalu di setiap ujung depan dan belakang terdapat TV dan juga ada wifi on train. Nah, seperti ini, ada CCTV untuk keamanan. Lalu dindingnya ini keren cuy, bernuansa kayu-kayu, klasik dan elegan. Kereta panoramik generasi ketiga ini memiliki kursi yang beda ketimbang panoramik generasi 1 dan 2. Yang generasi 3 ini menggunakan kursi seperti kursi first class-nya kereta api cepat, kereta Wus Jakarta-Bandung. Seperti ini, menggunakan kursi warna merah marun, ada kuping di kanan dan kiri yang lumayan besar, ada bantalnya juga untuk sanggahan kepala. Lalu ada meja makan seperti ini. Wow, lumayan cuy, lumayan besar yang dapat digunakan untuk bekerja atau makan. Lalu di sini terdapat tombol reclining seat, tinggal dipencet dan kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Nah, seperti ini perbandingan jika kursi full di reclining, full direbahkan dan tidak direbahkan. Lumayan rebah cuy. Nah, lalu di depan kita terdapat footrest, seperti ini footrestnya. Lalu di depan ada kantong belakang kursi dan tas kresek untuk menyimpan sampah. Terdapat juga cantolan untuk mencantolkan tas kecil ataupun jaket. Nah, lalu di ujung belakang terdapat minibar untuk tempat kru, prama atau prami menyiapkan servis makan atau snack. Lalu di ujung belakang juga terdapat rak bagasi untuk menyimpan barang-barang. Karena di kereta panoramik ini tidak terdapat rak bagasi di atas kursi, sehingga tas ataupun koper bisa ditaruh di rak bagasi di belakang. Untuk kursinya sih kelihatan lebih tinggi, tapi minusnya ini kursinya agak keras teman-teman. Wih, ini tirai di atas di sunroof dibuka tutup teman-teman. Kayaknya dicoba ya, apakah berfungsi atau tidak. Soalnya perjalanan ini nantinya bakal terkena terik matahari, jadi nanti ada kemungkinan sunroof ini bakal ditutup supaya tidak kepanasan. Selamat pagi cuy people, kami ucapkan selamat datang di kereta panoramik, kereta panorama pertama yang ada di Indonesia. Sebelum melakukan perjalanan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perjalanan kita kali ini diberikan keamanan, kelancaran, serta keselamatan selama dalam perjalanan. Berdoa kami persilakan. Dan kami adalah kru private yang dikhususkan untuk rangkaian kereta panoramik. Dan kami dengan bangga dan siap dan senang hati melayani Anda selama dalam perjalanan. Dan kereta panoramik yang dirangkai pada kereta api tambahan Gambir Jogja dengan relasi stasiun Gambir sampai dengan stasiun tujuan akhir stasiun Yogyakarta telah diberangkatkan dari stasiun besar Gambir pada pukul 7:10 dan nantinya akan diperkirakan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Yogyakarta pada pukul 14:42 dengan pemberhentian nantinya di stasiun Jatinegara, stasiun Bekasi, stasiun Cikampek, stasiun Howard Glis, stasiun Cirebon, stasiun Purwokerto, stasiun Troya, stasiun Kutoarjo, dan akan mengakhiri perjalanannya di stasiun tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Pastikan untuk tata ruang kereta panoramik ini terbagi menjadi 3 kompartemen. Dengan kompartemen pertama ialah ruang bagasi untuk menyimpan barang bawaan Anda yang terletak di belakang dari arah berangkatnya kereta. Dan untuk kompartemen kedua ialah area kabin sebagai ruang utama dengan kapasitas 38 tempat duduk yang dimana dilengkapi dengan otomatis sunroof dan otomatis window. Dan untuk pengoperasian otomatis sunroof nantinya Anda bisa menghubungi kabin petugas. Dan untuk pengoperasian otomatis window nantinya Anda bisa melakukannya sendiri yang terdapat di atas panel tempat kursi Anda. Dan untuk kompartemen ketiga ialah toilet eksklusif yang berada di pintu paling depan dari arah tajunya kereta.
Dan kereta panoramik ini dilengkapi dengan alat keselamatan, diantaranya alat pemecah kaca yang terdapat pada dinding, alat pemadam api ringan, dan juga 3 buah pintu darurat yang dapat dioperasikan secara manual. 1 pintu di posisi sudut kanan dan 2 pintu di bagian belakang. Dan apabila nantinya dalam keadaan darurat, dimohon Johnny People tidak perlu panik dan tetap tenang dan ikuti arahan dari petugas. Dan kami informasikan untuk charging port atau stop kontak berada di bawah kursi Anda. Dan bagi Anda yang ingin menggunakan fasilitas akses Wi-Fi gratis, silakan Anda mencari jaringan dengan ID KAI Wisata dan juga dengan paspor KAI Wisata dengan huruf yang kecil tanpa spasi. Dan selama dalam perjalanan, nantinya Johnny People akan mendapatkan 1 kali welcome snack, 1 kali welcome drink berupa hydro coco dan juga mineral water, dan juga 1 kali makanan berat. Dan Anda juga dapat menikmati sajian layanan minuman panas seperti teh, kopi, ataupun hot coklat yang bisa dinikmati secara free flow selama dalam perjalanan. Kita lewati setelah stasiun Bumiayu, kita melintasi di atas jembatan Sakalibel. Kemudian setelah melintasi stasiun Purwokerto, kita akan melintasi spot yang kedua yaitu Terowongan Noto, dan kemudian jembatan Serayu, Terowongan Kebasen, dan juga Terowongan Ijo. Dan kereta panoramik ini memiliki fitur memutar kursi 90 derajat menghadap ke jendela. Dan pengalaman ini hanya Anda dapat nikmati di kereta panoramik. Oke, saat ini kereta api tambahan Gambir Jogja berhenti di pemberhentian pertama yaitu stasiun Jatinegara. Berhenti di sini cuma sebentar, 2 menit aja, kemudian langsung berangkat. Saat ini kita melintas di samping Dipo Cipinang. Terdapat rangkaian kereta api Majapahit yang sedang masuk ke dalam Dipo. Dan di sini juga kita berpapasan dengan kereta api Bengawan dari stasiun Purwosari tujuan akhir Pasar Senen. Dan wah, di sebelah juga berpapasan dengan KRL, teman-teman. Double papasan nih kita. Wih, keren cuy. Wih, masuki stasiun Bekasi, balapan dengan KRL cuy. Jadi dari stasiun Jatinegara ke stasiun Bekasi ini terdapat 4 jalur. 2 jalur sebelah kanan khusus KRL dan 2 jalur sebelah kiri khusus kereta api jarak jauh yang ditarik lokomotif. Dan ini balapan cuy antara KRL dan kereta yang aku naiki. KRL TM 6000 nih. Memasuki stasiun Bekasi, di sini kita juga berpapasan dengan kereta api. Wah, gak tahu. Kelas premium dan eksekutif. Wah, ini bawa panoramik juga cuy yang di sebelah. Tapi yang di sebelah ini adalah panoramik generasi pertama. Bisa teman-teman lihat perbedaannya. Dindingnya berwarna putih, sedangkan yang generasi 3 terbaru ini berwarna coklat dengan penempatan lampu hias yang menambah kesan mewah. Oke, pada pukul 7.37 awal 1 menit kereta api tambahan Gambir Jogja berhenti stasiun Bekasi. Jadi untuk pemberhentian kereta api tambahan ini di wilayah Jabodetabek lumayan banyak. Tadi kita berhenti stasiun Jatinegara dan di stasiun Bekasi kita berhenti lagi. Berhenti di sini jadwalnya cuma 2 menit sih, dimulai jam 7.38 sampai berangkat lagi jam 7.40. Karena perjalanan ini aku lakukan saat bulan puasa, jadi aku minta semua makanan dan minuman dititipkan ke Prama atau Prami. Baru nanti ketika sampai di Jogja, aku ambil dan aku bawa pulang untuk berbuka puasa. Oke, jadi seperti ini servis yang didapat di kereta api panoramik. Ada 2 macam makanan, yaitu snack dan makanan berat. Kita coba buka snack.
Isinya ada roti, donat, dan apa ini? Semacam brownies gitu teman-teman. Lanjut makanan berat. Nah seperti ini makanan beratnya, ada nasi dan entah ini ikan apa ya, kayak ikan rebus gitu. Lalu ada bumbu dan sambal. Untuk makanan sih kurang cocok di aku teman-teman. Rasa ikannya hambar, entah dari daging ikan asli atau olahan daging ikan yang dibentuk menyerupai daging ikan. Untuk rasa asin bisa dicocol ke kecap asin, dan jika ingin pedas bisa ditambahkan potongan cabai kering yang sudah disediakan. Oke, saat ini kita melintas langsung stasiun Cikarang. Jadi setelah stasiun Bekasi, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Cikampek. Kita malah berhenti stasiun Cikampek nantinya guys, karena di sana kita bakal disusul KA 20. Melintas stasiun apa ini? Kita menyusul kereta api lokal. Melintas stasiun Lama Abang, menyusul kereta api lokal Walahar. Gokil. Oke, pada pukul 8.25 terlambat 2 menit, kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba dan berhenti di stasiun Cikampek. Kereta api tambahan berhenti di sini selama 12 menit untuk tunggu disusul kereta api Argo Muria dari stasiun Gambir ke stasiun Semarang Tawang. Nah, jadi dalam perjalanan kali ini kereta api tambahan akan terjadi 2 kali disusul oleh kereta api lain, yaitu disusul KA 20 Argo Muria di stasiun Cikampek, dan yang kedua nanti bakal disusul kereta api Taksaka di stasiun Aurgelis. Nah, mengapa kereta api tambahan ini bisa kesusul 2 kereta api sekaligus? Karena kereta api tambahan Gambir Jogja ini memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam aja teman-teman. Sedangkan di belakang kita banyak kereta api ngebut seperti Argo Muria dan Taksaka. Kereta tersebut memiliki kecepatan maksimal 120 km per jam. Otomatis kita dikejar dari belakang dan bakal disusul. Nah, meskipun kereta wisata panoramik memiliki tren Mark F yang dapat dipacu sampai 120 km per jam, tapi rangkaian belakang eksekutifnya itu menggunakan eksekutif lawas yang menggunakan tren Mark E kecepatan maksimal 100 km per jam teman-teman. Dari arah timur masuk sebuah kereta api, kayaknya dari arah Bandung nih, kereta api yang Harina ya, CC 206 1368 di Poinu Cirebon. Oh, Parayangan, benar dari Bandung guys, kereta api Parayangan kelas premium dan eksekutif, dan bawa kereta priority juga tuh. Wow, kayaknya priority tersebut khusus untuk masa libur lebaran 2026 aja ya. Setauku Parayangan yang menggunakan priority hanya Parayangan yang full eksekutif rangkaian Pandalungan. Tapi ini yang rangkaian campuran kok ikutan bawa priority ya. Nah, jadi di stasiun Cikampek ini terdapat percabangan. Jika belok ke kanan itu ke arah Bandung, dan belok ke kiri itu ke arah Cirebon. Nah, barusan yang masuk stasiun Cikampek itu adalah kereta api Parayangan dari Bandung, teman-teman. Oke, sebentar lagi melintas langsung kereta api Argo Muria. Tapi kereta api Argo Muria nantinya akan melintas langsung di jalur 4, teman-teman, di sebelah sana. Karena memang jalur normalnya kereta arah timur itu melintas langsung di sisi sebelah selatan stasiun Cikampek. Karena kereta api tambahan ini mengalah disusul, jadi kita melipir ke sebelah utara, teman-teman. Jalur ini biasa digunakan untuk kereta yang arah Jakarta. Oke, itu dia kereta api Argo Muria melintas langsung stasiun Cikampek menyusul kereta api tambahan Gambir Jogja. Wah, untuk kereta api tambahan masih berhenti di sini sekitar 3 menit lagi, teman-teman. Di jadwalnya akan berangkat jam 8.35.
Nah, ini dia kecepatan kereta api tambahan Gambir Jogja. Memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam. Karena di rangkaian belakang membawa kereta eksekutif lama ya, yang menggunakan Tremax E Bogie K5. Nah, ini kita menyusul kereta api peti kemas nih di stasiun Cikaum. Melintas stasiun Cikaum dengan kecepatan 95 sampai 96 km per jam. Oke, pada pukul 9.13 awal 1 menit kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba di stasiun Haur Gelis. Berhenti di sini selama 11 menit karena akan tunggu disusul kereta api Taksaka. Nah, baru aja masuk stasiun Haur Gelis. Di sini kita bertemu dengan kereta api barang. Oke, setelah kereta api barang peti kemas melintas langsung, ini persiapan melintas langsung kereta api Taksaka. Sinyal udah berwarna hijau. Nah, BTW aku tadi salah nyebut ya. Bukan Haur Gelis, ternyata ini stasiun Pegadaian Baru, cuy. Perpindahan silang nih. Nah, itu dia kereta api Taksaka. Nah, itu tadi kereta api Taksaka melintas langsung stasiun Pegadaian Baru. Wah, ngebut banget cuy. Dengan kecepatan maksimal di sini 120 km per jam. Dan di sini kereta api tambahan BLB ya berhenti luar biasa di stasiun Pegadaian Baru, guys. Karena kereta api tambahan ini saat ini posisinya sedang terlambat. Sedangkan Taksaka itu tepat waktu. Otomatis persilangannya dipindah dari sebelumnya di Haur Gelis, ini dipindah ke stasiun Pegadaian Baru. Nah, kereta api Taksaka tadi merupakan tujuan akhir Jogja, sama dengan kereta api tambahan yang aku naiki tujuan Jogja juga. Sama-sama kereta eksekutif, bahkan tambahan ini ada kereta wisatanya panoramik dan imperial. Oke, pada pukul 9.20 berangkat stasiun Pegadaian Baru. Harusnya kita melintas langsung di Pegadaian Baru itu jam 9.03, ini 9.20. Terlambat 17 menit cuy, wah lumayan ya. Jadi untuk kereta api tambahan di rute Jakarta sampai Jogja bahkan Solo ini ada banyak. Bahkan untuk kereta api tambahan Gambir Jogja ini terdapat 3 kali keberangkatan dalam sehari. Yaitu pagi dari Gambir itu ada 2 jam keberangkatan, dan satu lagi yaitu sore dari Gambir. Total ada 3 rangkaian teman-teman. Macam-macam rangkaiannya, ada yang menggunakan eksekutif stainless generasi pertama, ada yang menggunakan eksekutif mild steel, eksekutif lawas seperti kereta tambahan yang aku naiki. Tapi spesialnya kereta api tambahan yang aku naiki membawa banyak kereta wisata, 2 imperial dan 2 panoramik. Kalau kereta tambahan Gambir Jogja lainnya itu cuma membawa kereta kelas eksekutif. Nah, selain itu ada lagi kereta tambahannya teman-teman, yaitu kereta api tambahan Pasar Senen Jogja itu juga menggunakan rangkaian full eksekutif mild steel. Wah, itu gokil juga tuh, full eksekutif tapi dari Pasar Senen teman-teman. Lalu ada lagi kereta api tambahan Pasar Senen Lempuyangan dengan kelas ekonomi kerakyatan dan eksekutif mild steel. Tuh, kereta tambahan yang dari Pasar Senen aja ada 2 dipisah, ada yang tujuan Jogja, ada yang tujuan Lempuyangan. Selain tujuan Jogja, ada juga yang tujuan Solo Balapan, yaitu kereta api tambahan Pasar Senen Solo Balapan. Kereta tambahan tersebut menggunakan rangkaian ekonomi stainless steel new generation. Banyak banget kan kereta api tambahannya teman-teman. Padahal untuk kereta regulernya itu sudah banyak banget. Ada kereta api Cakatingkir, Mataram, Senja Fajar Utama Solo, Senja Fajar Utama Jogja, Taksaka, Batavia. Nah, Batavia ini merupakan kereta fakultatif alias kereta tambahannya yang sekarang masa lebaran ini jalan reguler. Gokil banget memang rute Jakarta-Jogja ini. Yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Haur Gelis, kami persilakan untuk mempersiapkan diri.
Sebelum itu mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Dalam atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api dan sampai berjumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Oke, pada pukul 9.31 terlambat 17 menit kereta api tambahan telah tiba dan berhenti di stasiun Haur Gelis. Nah, harusnya di sini kita disusul kereta api Taksaka. Tapi karena tadi sudah disusul kereta api Taksaka di stasiun Pegadaian Baru, jadi di stasiun Haur Gelis ini kita berhentinya cuma sebentar. Mungkin setelah naik turun penumpang sekitar 2 menit langsung berangkat lagi. Oke, pada pukul 9.33 berangkat stasiun Haur Gelis, berhenti di sini cuma 2 menit. Saat ini kereta api tambahan Gambir Jogja melintas langsung stasiun Jatibarang. Di sebelah kiri terdapat kereta api tambahan Solo Balapan Pasar Senen. Salah satu kereta api tambahan rute Solo Jogja Jakarta, dan itu menggunakan kelas ekonomi stainless steel new generation. Wah. Oke, pada pukul 10.27 terlambat 2 menit kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba di stasiun Cirebon. Nah, seperti ini kereta panoramik teman-teman. Jadi kereta panoramik generasi ketiga ini merupakan dulunya kereta eksekutif tahun 2002 yang memiliki bentuk kaca lebar seperti ini. Lalu dimodifikasi di Balai Asa Surabaya Gubeng pada akhir 2025. Dan dari arah sebelah, di sebelah kiri ada kereta api. Oh, kereta tambahan Jogja Gambir. Sama-sama kereta tambahan nih cuy. Nah, jadi kereta api tambahan Jogja Gambir ini terdapat 3 rangkaian. Ini salah satunya menggunakan rangkaian eksekutif stainless tipe Bandung, bekasnya kereta api Turangga Argo Wilis. Sedangkan tambahan Jogja Gambir yang aku naiki ini eksekutif mild steel, tapi ketambahan panoramik dan priority. Gokil cuy. Sama-sama kereta tambahan Jogja. Di stasiun Cirebon, di sini terdapat pengisian air toilet ya. Terdapat petugas yang naik ke atas kereta untuk mengisi air toilet supaya tidak habis. Nah, oke, pada pukul 10.32 terlambat 4 menit kereta api tambahan Gambir Jogja diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Nah, ini kereta cadangan milik Dipo Cirebon. Ada eksekutif stainless new generation. Ini cadangannya kereta api Ranggajati. Lalu eksekutif new image SMC, wow. Dan ekonomi new image Purwokerto. Cadangan kereta api Gunung Jati dan Cakrabuana. Lalu ada ekonomi stainless Nugen dan kereta makan. Oke, saat ini kereta api tambahan Gambir Jogja melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun ini khusus untuk kereta kelas ekonomi atau campuran, seperti kereta api Bengawan, Airlangga, Progo, Jakatingkir, Dharma Wangsa, Brantas, dan Matarmaja. Nah, stasiun Cirebon Perujakan juga terdapat percabangan teman-teman. Jika belok ke kiri itu ke arah Semarang atau jalur utara, sedangkan belok ke kanan itu ke arah Purwokerto, Yogyakarta atau jalur selatan. Nah, kereta api tambahan Gambir Jogja yang aku naiki berbelok ke kanan ke arah Purwokerto, Yogyakarta. Oke, saat ini kereta api tambahan Gambir Jogja melintas langsung stasiun Krupuk. Nah, dimulai dari stasiun Krupuk sampai stasiun Kroya nanti jalur kereta api melewati jalur pegunungan, banyak tikungan, dan terdapat spot pemandangan indah. Salah satunya sebentar lagi setelah stasiun Bumi Ayu, kita akan lewat di jembatan Sakalibel. Dan nanti selepas Purwokerto, kita bakal melintas di Terowongan Otok,
Terowongan Kebasen, dan Jembatan Serayu. Melintas langsung stasiun Bumi Ayu dan di sebelah kiri terdapat kereta api Pogowonto dari stasiun Lempuyangan tujuan Pasar Senen yang sedang berhenti. Wih, pakai eksekutifnya Taksaka itu. Persiapkan lensa kamera dan panjangnya. Maka sesaat lagi kita akan melintasi di atas jembatan Sakalipa. Dan nama jembatan ini merupakan singkatan dari Saka 15. Bahasa Jawa Saka yang artinya tiang, yang berarti jembatan yang ditopang oleh 15 pilar penyangga. Dan jembatan Saka Langgar ini menjadi jembatan terpanjang yang ada di Jawa Tengah dan terletak di sekitar 1 km di sebelah timur stasiun Bumi Ayu. Oke, pada pukul 12.16 awal 2 menit kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba di stasiun Purwokerto. Nah, di stasiun Purwokerto kita berpapasan bertemu dengan kereta api Madiun Jaya dari stasiun Madiun tujuan akhir Pasar Senen. Madiun Jaya dengan kelas eksekutif motif New Generation dan premium stainless. Di stasiun Purwokerto kereta api Gambir Jogja berhenti selama 5 menit dimulai jam 12.18 sampai jam 12.23. Nah, ini aku coba ke kereta imperialnya. Aku belum lihat interiornya ya. Mari kita masuk. Nah, seperti ini interior dari kereta imperial dengan formasi kursi 21. Kursi jumbo dengan leg rest. Nah, dengan dinding nuansa kayu-kayu gitu. Dan oh ya, kalau imperial ini lantainya berlapisi karpet teman-teman. Berbeda dengan panoramik, itu gak ada karpetnya. Nah, ini kapasitas dalam satu keretanya coba sedikit sih, cuma 20 penumpang aja cuy. Karena memang formasi kursi 21 dan kabin penumpang ini cuma separuh kereta aja. Karena separuhnya lagi itu merupakan kompartemen untuk minibar dan toilet. Seperti ini. Nah, kereta imperial ini merupakan hasil modifikasi dari kereta kelas bisnis teman-teman. Kereta kelas bisnis tahun 80-an, kebanyakan sih tahun 82. Dan ini jalur 2 Madiun Jaya berangkat. Dibangun maka mau banget kedua saat berada masih menjadi perusahaan yaitu
Dan sesaat kita akan memasuki terowongan kembali, yaitu terowongan keberhasilan. Jadi People, persiapkan lensa kamera dan pandangan Anda. Inilah terowongan keberhasilan. Memasuki stasiun Kroya, wih kita berpapasan dengan Joglo Samarkerto Cilacap. Jadi jalur yang ada di sana merupakan jalur yang ke arah Maos. Di Maos sendiri ada persabangan bisa ke Cilacap dan bisa ke Bandung, teman-teman. Dan barusan kita berpapasan, pas banget ya. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Tolong menggunakan jasa layanan kereta yang sampai menuju ke dalam perjalanan Anda berikutnya. Persiapan masuk stasiun Kroya. Persiapan masuk stasiun Kroya. Karena inilah terowongan hijau. Oke, pada pukul 13.42 awal 6 menit kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba di stasiun Kutoarjo. Masuk stasiun Kutoarjo langsung disambut kereta api Argo Semeru dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir Gambir dengan kelas eksekutif Stylish Generation dan Swiss Class kompartemen. Nah, setelah stasiun Kutoarjo, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Yogyakarta tujuan akhir. Dijadwalkan tiba di stasiun Yogyakarta jam 14.42 yang artinya kurang lebih 1 jam lagi. Kereta api tambahan dijadwalnya berhenti stasiun Kutoarjo jam 13.48 sampai 13.51. Ini kita datang stasiun Kutoarjo awal banyak teman-teman, awal 6 menit. Gokil. Nah, di sebelah kanan kereta di sini terdapat rangkaian kereta api Sawung Galih dari stasiun Kutoarjo tujuan Pasar Senen yang dijadwalkan berangkat dari stasiun Kutoarjo jam 13.50, kurang lebih 5 menit lagi. Nah, yang ada di jalur simpan yang ada di sana itu merupakan rangkaian Kutojaya Selatan tambahan. Kereta api Kutojaya Selatan tambahan ini menggunakan rangkaian ekonomi modif New Generation. Di Cirebon cuy, ini bekasnya rangkaian kereta api Ranggajati. Karena Ranggajati kan sekarang udah ganti rangkaian Stylish New Generation ya, terbaru dari Inka. Nah, ini bekas rangkaiannya digunakan sebagai kereta api tambahan. tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Dan sampai berjumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Bersiap masuk stasiun tujuan akhir stasiun Yogyakarta.
kereta dipersilakan untuk segera menempatkan diri masuk ke Iya. dalam kereta. Oke, pada pukul 14.42 tepat waktu kereta api tambahan Gambir Jogja telah tiba di stasiun Tujuan Akhir, stasiun Yogyakarta. Dan itu tadi perjalanannya teman-teman, naik kereta panoramik generasi ketiga. Menurutku generasi 3 ini lebih nyaman dan lebih bagus interiornya ketimbang generasi 1 dan 2. Meskipun kursinya sedikit keras, tapi menurutku masih nyaman-nyaman aja. Mungkin karena kursinya yang lebih besar ketimbang panoramik generasi sebelumnya. Untuk AC-nya dingin banget teman-teman, dingin pol. Meskipun ini jendelanya lebar, bahkan ada sunroofnya. Tapi aku malah kedinginan di dalam kereta. Wah. Dan rangkaian tambahan Gambir Jogja ini akan berangkat lagi ke arah Gambir nanti malam teman-teman, jam 18.20 berangkat Yogyakarta. Nah, kereta panoramik ini bisa menjadi opsi jika kalian naik dari Gambir ke Jogja. Kalau yang dari Jogja ke Gambir itu kan perjalanan malam, mungkin akan lebih cocok naik kereta imperialnya. Dan oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke, bonus. Ini ada langsiran teman-teman. Rangkaian kereta api Gambir Jogja dilangsir untuk dipindah ke jalur Simpan. Kita lihat rangkaiannya ya. Gokil nih rangkaiannya nih. 4 kereta wisata sekaligus. Solo Balapan akan masuk di jalur 5. Hati-hati jalur 5 dari arah barat, jalur 5 dari arah barat. Panoramik, imperial. Argo Dwi Bangga dengan tujuan stasiun Solo Balapan. Bagi Anda penumpang kereta api Dan belakangnya ada eksekutif meal still. Wah, ini eksekutif lawas ini. Kaca lebar, kaca pesawat. Tahun 80-an dan ini tahun 2009. Kereta makan milik Depo Cirebon. Retrofit kaca pesawat. Pastikan tidak tertinggal di stasiun besar Yogyakarta. Attention please, bring control passengers of Argo Dwi Bangga. Oh, ini Depo Cirebon guys. Kaca pesawat tahun 2010. Bekas rangkaiannya Rangga Jati. Rangga Jati kan sekarang udah pakai rangkaian baru Stainless New Generation ya. Ini eksekutifnya. Dipakai kereta tambahan Gambir Jogja. Wow. Dan ini pembangkit. Menyimpang dari hari biasanya, kereta api Argo Dwi Bangga dengan tujuan stasiun Solo Balapan akan masuk di jalur 5.